Penyakit, di mana pagi ini kita melakukan edukasi. Jadi kita belajar bersama tentang penyakit kronis, terutama diabetes dan hipertensi dan permasalahannya. Jadi untuk sebelum memulai acara pagi ini kita mulai dengan berdoa. Monggo untuk berdoa mulai. Alhamdulillah kita mulai pagi ini dalam kondisi yang sehat, bisa menghadiri acara kronis, dan pada pagi ini kita akan kembali membahas tentang hipertensi karena banyak kita baru di sini. Mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang hipertensi, tapi ada juga yang permasalahan hipertensi yang kadang masih perlu kita bahas. Kita karena banyak anggota baru, kita mulai awali lagi tentang hipertensi dan yang apa yang disebut hipertensi sebenarnya semua sebagai bahwa terjadi kenaikan tekanan darah di atas normal. Itu kondisi ini terjadi dikarenakan darah yang ditumpahkan oleh jantung itu melebihi kapasitasnya, lebih kemampuannya. Ini disesuaikan dengan kondisi dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi dikatakan hipertensi itu kalau tekanan darah itu di atas 140 sistolnya dan diastolnya di bawah di atas 90. Ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali pengukuran. Jadi harus hipertensi, diagnosa hipertensi itu harus dalam minimal 3 kali pengukuran. Jadi kalau misalkan yang sewu kan sering ya di pasar atau di apotek itu tensi gratis atau tensi yang bayar, kadang di pasar-pasar itu ada yang bayar berapa, 1.000 atau berapa tensi. Potensinya tinggi, itu belum bisa dikatakan hipertensi kalau itu dalam 1 kali pengukuran. Jadi harus 3 kali pengukuran dengan kondisi-kondisi yang rileks. Jadi dikatakan hipertensi jika dalam 3 kali pengukuran dalam masa yang berbeda dan dalam suasana yang santai. Jadi tensinya itu lebih dari 140/90. Kenapa hipertensi ini penting dibahas? Karena 90% dari penderita hipertensi itu tidak merasakan gejala. Ini yang penting. Jadi kenapa itu hipertensi disebut silent killer? Artinya apa? Pembunuh atau pembunuh perlahan-lahan. Silent killer. Jadi karena apa? Ya karena 90% penderita hipertensi itu tidak ada gejala. Tapi dalam proses terus berlanjut sampai kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang serius yang bisa mengancamnya. Tahu-tahu pasiennya serangan jantung, tahu-tahu pasiennya stroke. Kalau sadar itu penyakit sakit apa? Bisa saja pasien itu sudah bertahun-tahun menderita hipertensi karena dia jarang mengatur tensinya, jadi dia tidak mengetahui kalau kondisinya dia seorang penderita hipertensi. Seringkali orang bangga, kalau tensinya memang 140 boleh terasa ngomong-ngomong. Itu sering banget. Sering banget pasien itu seperti itu. Padahal itu justru bahaya. Malah lebih baik kalau tensinya tinggi itu ada gejala. Ada gejala pusing, ada gejala demam. Nah itu berarti tubuh memberikan alarm untuk melakukan pemeriksaan. Itu lebih bagus daripada tensinya tinggi tanpa gejala apapun. Jadi seringkali
memang tinggi sekali. Jadi biasanya orang Indonesia itu kalau tensinya tinggi paling misalnya 200 disuruh tenang dulu, kemudian biasa. Ini klasifikasi hipertensi menurut jadi dikatakan normal jika tensi sistolik di bawah 120 dan diastolik di bawah dari sekitar atau di bawah 80, jadi bisa 120 atau bisa turun sedikit. Nah, normal dikatakan normal jika kondisi yang optimal atau normal jika tensinya antara 120 sampai 129 dan diastoliknya antara 80 sampai 84. Kemudian prehipertensi atau hipertensi ringan itu adalah kondisi normal tapi sudah ada alarmnya. Jika tensinya itu tensinya antara sistoliknya yang bagian atasnya ada antara 130 sampai 139 dan diastoliknya antara 80. Ini pasien sudah dikatakan prehipertensi. Jadi pasien belum perlu obat, tapi harus mulai mengubah gaya hidup. Karena itu ada tanda-tanda untuk hipertensi. Dikatakan sudah terdiagnosa hipertensi jika dalam 3 kali pengukuran dalam waktu yang berbeda itu tensinya sudah di atas sistoliknya di atas 130, antara 130 sampai 140 antara 140 sampai 159 dan diastoliknya antara 90 sampai 99 derajat. Itu derajat derajat satu, kemudian derajat kedua sistolik 160 dan diastolitnya antara 100 sampai 190 sudah derajat kedua. Derajat ketiga ini harus lebih serius lagi, terus penanganannya harus lebih serius lagi dan biasanya kalau tensinya masih tinggi tidak terkontrol kita harus konsultasi ke dokter spesialis, yaitu tensinya antara di atas 180 sistoliknya dan diastoliknya di atas 110. Kemudian ada juga kondisi biasanya pasien-pasien dengan penyakit jantung itu ada kondisi yang disebut hipertensi sistolik terisolasi. Jadi tensinya yang sistoliknya tinggi tapi diastoliknya tidak tinggi tapi malah rendah. Jadi biasanya pada penyakit-penyakit kronik jantung itu kondisinya bisa terjadi seperti ini. Sekarang kita bahas hipertensi, tentunya kita bahas tekanan darah. Tekanan darah itu apa? Yaitu kekuatan yang diberikan oleh darah, kekuatan yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah. Jadi ibaratnya kalau selang itu tekanan dari airnya, tekanan darah yang terhadap dinding pembuluh darah ketika jantung memompa darah, arteri, arterinya itu pembuluh darah arteri. Jadi ketika jantung mulai berdenyut, itu darah mulai dialirkan. Jadi akan memberikan tekanan yang dipresentasikan dengan 2 angka yaitu sistolik dan diastolik. Jadi ibarat kalau selang itu begitu kerannya dibuka, itu keran dibuka itu ibarat jantung mau itu kerannya dibuka, kemudian kan airnya mengalir. Nah, begitu kerannya dibuka, itu yang dinamakan sistolik, jantungnya mulai mompa. Nah, diastolik yang angka bawah itu begitu dia relaksasi, begitu jantungnya kan pompa itu energi, ngeten begitu itu namanya sistolik, begitu dia buka itu namanya diastolik. Paham? Ya. Ibarat kalau selang begitu kerannya dibuka itu sistolik, kerannya ditutup itu diastolik. Ya. Ini
kadang cara-cara kenapa tensi diukur itu kok bisa berbeda-beda, ya. Sering ngalami, ya. Jadi kondisi yang baik pada saat mengukur tensi adalah dalam kondisi duduk, rileks, kaki bawah dan punggung bersandar, ya. Kemudian mindset harus sesuai, mindset itu yang dipakai itu harus sesuai dengan lengan atasnya, yaitu 3/4 dari lengan itu sudah tertutupi mindset, ya. Kemudian alatnya ini juga harus yang benar. Seringkali pasien menyebut bahwa kalau beliau saya di rumah itu tensinya inggil, tapi kalau mriki kok normal, dokter. Sering boten ngeten. Nah itu tergantung juga dari alatnya. Biasanya tensi yang digital, yang dipunyai biasanya digital, ya, karena lebih praktis, ya. Nah digital itu tergantung juga alatnya, tergantung juga dari mereknya. Ada yang mereknya murah, yang benar sih. Diskusi sudah
Windras belum tidak ada belum cek urin undangan saya itu harus dikeluarkan lewat saluran otomatis tekanan darahnya. Jenis hipertensi itu ada dua, satu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau hipertensi esensial itu ini meliputi 90% dari seluruh hipertensi. Ya, jadi hipertensi primer yang memang terjadi pada tubuh karena kondisi pembuluh darah yang menyempit tadi. Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang terjadi karena penyakit lain atau karena pengaruh obat-obatan. Misalnya nanti ada penyakit ginjal, jadi dia dasarnya tidak ada hipertensi, cuma karena ada penyakit ginjal, kemudian ada penyakit tiroid gondok, itu kemudian ada penyakit jantung, diabetes yang menyebabkan komplikasi ke hipertensi. Jadi merusak dari dinding pembuluh darah sehingga menjadi penyempitan. Itu yang dinamakan hipertensi sekunder. Atau juga dalam jangka pendek itu bisa terjadi misalkan karena kehamilan. Dan kehamilan ada eklamsi, di mana pada kondisi normal tensi ini pun normal, tapi pada saat hamil tensinya tiba-tiba tinggi. Nanti kalau bayinya sudah keluar ya normal lagi. Itu namanya hipertensi pada kehamilan. Ini klasifikasinya ya. Kalau hipertensi primer itu karena pengaruh genetik. Ya, genetik itu sudah nggak bisa diapa-apakan ya. Karena kalau keturunan nggak bisa nolak. Ya, kalau keturunan nggak bisa nolak ya. Jadi karena genetik itu, karena penyebabnya karena genetik. Yang kedua karena usia. Kalau usia juga nggak bisa nolak ya. Nah, kenapa pada lanjut usia itu bisa terjadi hipertensi, sedangkan pada usia muda dulu nggak terjadi hipertensi? Karena ini dipengaruhi oleh tadi pembuluh darahnya. Pada orang yang semakin lanjut usia, kondisi pembuluh darahnya itu semakin kaku, nggak lemes seperti pada saat muda lagi. Ini bisa kejadian hipertensi. Kemudian dari gaya hidup pola makan yang tidak sehat, seringkali makan makanan junk food, makan makanan yang awetan, tinggi garam. Karena kalau makanan awetan itu pasti untuk mengawetkan dia butuh kadar garam yang tinggi. Contohnya nopo? Contohnya iwak asin atau gulai. Ya, untuk mengawetkan itu dia butuh garam yang tinggi. Atau mungkin rendang tuh nggak mungkin masak rendang terus garamnya saibrit. Pasti dia garamnya tinggi banget untuk supaya rendangnya menjadi enak. Nah, ada juga rendang yang diawetkan atau bolak-balik dingin. Ya kalau rendang tuh nggak mungkin sekali habis toh. Biasanya ingat bolak-balik. Semakin dingin itu kan semakin asin. Nah, kemudian ini juga yang sering terjadi adalah stres atau kurang istirahat. Ini juga bisa mempengaruhi terhadap hipertensi itu. Kemudian yang hipertensi sekunder
obat pil, susuk, kemudian pil, susuk, kemudian iklan susuk ini itu tidak boleh, ataupun suntik tidak boleh. Jadi kalau pada pasien usia sudah yang paling aman adalah kemudian obat-obat pereda sakit, amfetamin, dorengamin, dan terakhir nanti terkait obat-obat flu dan obat-obat batuk. Gejalanya tadi saya ngatur 90% pasien dengan hipertensi itu tidak ada gejalanya. Tapi kalau bisa ada timbul gejala, biasanya berupa sakit kepala, pusing. Kalau lebih berat itu bisa terjadi telinga berdenging, pandangan kabur, dan jantung bisa sesak napas. Kalau pecah pembuluh darah bisa terjadi pneumonia. Jadi tanggung jawab ada beban dan kelelahan yang luar biasa. Kalau komplikasi jika dia sudah terjadi, mulai jadi komplikasi ke jantung ataupun ada gejala karena kalau kita sudah mengetahui tentang hipertensi, apa yang harus kita lakukan? Tata laksana hipertensi itu penting sekali. Karena tadi saya ngatur bahwa hipertensi itu adalah silent killer. Jadi kalau memang sudah terdiagnosa hipertensi, terus gimana? Ya modifikasi gaya hidup. Gaya hidupnya, pola makannya harus disesuaikan, nggak boleh tinggi darah, kemudian harus rajin olahraga. Olahraga penting kenapa? Karena juga menjaga kelenturan pembuluh darah. Kemudian minum obat terus teratur sesuai dengan anjuran dokter. Jadi nggak boleh mengobati diri sendiri tanpa konsultasi ke dokter. Jadi biasanya dokter akan menyesuaikan obat apa yang sesuai dengan hipertensi tersebut. Berapa tingkat hipertensinya? Hipertensi tingkat 1, 2, ataupun terus. Kemudian mungkin ada timbul pertanyaan yang sering banget saya edukasi pasien bahwa yang nomor 2 harus minum obat seumur hidup. Ya boleh. Ya memang harus seperti halnya dengan diabetes, obat hipertensi memang kalau hipertensi itu sudah terjadi perubahan pada pembuluh darah. Kalau tidak mereka kulit, kalau tidak dikasih obat, tujuan obat adalah supaya menjaga kelenturan dari pembuluh darah. Mengurangi timbunan cairan di dalam darah supaya tekanan darah itu selalu normal. Nanti dosisnya biasanya untuk pasien hipertensi kontrol. Jadi dosisnya bisa disesuaikan. Kalau dalam 3 bulan terus bisa nanti diturunkan, tapi tidak boleh menurunkan sedikit. Malah jadi lonjakan ngendeke dewi. Hipertensi itu sudah normal. Tanpa konsultasi ke dokternya, dia terus tidak minum obat atau dosisnya menurunkan sendiri, tiba-tiba terjadi lonjakan. Minimal 1 bulan sekali. Kalau kita saya berusaha untuk pasien hipertensi itu untuk kontrol minimal 1 bulan sekali untuk kontrol. Untuk menekan dosis obat itu sudah perlu diturunkan, harus dipertahankan. Kemudian
kecuali kondisi tertentu itu tensinya ngedrop, baru obat itu diturunkan atau dihentikan atau diganti dengan obat yang lain. Yang penting adalah konsultasi selalu dengan dokter, monitor tensi. Kalau hipertensinya itu nggak bahaya, yang bahaya adalah karena kalau sudah terjadi komplikasi itu sudah lebih rumit mengelola, obatnya juga semakin banyak. Kadang saya juga pasien nonton obatnya dulu. Kalau pasien saya konsultan ke rumah sakit, obatnya bisa macam tujuh macam. Tapi ya memang harus begitu. Jangan sampai jadi komplikasi biar nggak terlalu banyak minum obat. Juga negara juga nanggung loh itu kalau obatnya banyak itu berarti mahal. Jadi dari APBN. Jadi kalau rakyatnya sehat, negara itu senang, makanya dilakukan program-program untuk pencegahan supaya tidak terjadi komplikasi. Pasiennya juga repot terus. Minum obat yang banyak, jadi lebih baik kalau hipertensi itu bisa terjaga, minum obatnya itu cuma sekali sehari, daripada nanti kalau udah komplikasi jadi komplikasi yang paling banyak adalah sebenarnya 5 itu. Yang pertama adalah komplikasi penyakit jantung, ini yang paling banyak terjadi, baik komplikasi serangan jantung, penyakit gagal jantung. Jadi gagal jantung itu biasanya ada pasien yang berbulan usia, tapi tidak memperkenalkan pada usia muda itu jadi gagal jantung. Kalau usia muda itu yang sering terjadi adalah serangan jantung, tiba-tiba kolaps, kemudian sampai meninggal. Yang komplikasi yang kedua adalah stroke. Karena kalau hipertensi biasanya terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, tadi kalau pembuluh darahnya sempit, apalagi ada faktor risiko diabetes juga ada sempit atau kolesterol dan juga sempit, ada hubungan trombosit, jantungnya sempit, kaku, ada gejala trombus, itu otomatis terpaksa melewati saluran yang sempit padahal tekanannya tinggi, akhirnya pecah. Kalau dia pecah di otak jadinya stroke. Kemudian penyakit ginjal kronis kalau semakin tinggi cerita ini ginjal dia akan rusak, mengakibatkan cairan dalam tubuh, jantung dipaksa untuk mengeluarkan cairan tubuh karena dia bekerja lebih keras memompai kalau dibuat. Kemudian retinopati hipertensi yaitu penyakit kerusakan mata yang mengakibatkan kekabilan dari mata bisa sampai ke otak. Karena apa bisa terjadi ini? Karena dengan tekanan yang tinggi Santoso rusak dari organ mata biasanya jadi retinanya rusak, jadi retinopati hipertensi. Kemudian sindrom metabolik, aneurisma itu pembuluh darahnya itu nyembul kayak balon ya, jadi karena tekanan yang tinggi akhirnya dia mencari kalau pecah langsung pecah ya pecah. Kalau ini tubuh itu pintar, jadi golek dalan dia akhirnya lembung kayak balon. Tapi kalau dia lembung kayak balon itu lembungannya itu tipis nih. Lama-lama kalau dia tipis ya pecah juga. Kemudian gangguan kognitif dan demensia. Ya,
kalau skleroma metabolik itu biasanya pada pasien hipertensi ini seringkali kadar insulinnya meningkat, kemudian kadar kolesterol yang baik atau HDL-nya itu juga semakin rendah, LDL-nya semakin tinggi, itu meningkatkan risiko diabetes. Jadi pada skleroma metabolik. Kemudian gangguan kognitif dan demensia ini seringkali juga terjadi karena biasanya karena aliran darah ke otak terganggu, melibatkan otak itu kan kayak mesin ya. Jadi ada yang tugasnya untuk bicara, mensarafi organ untuk bicara, ada yang fungsinya untuk ingatan, ada yang fungsinya untuk menelan, makan, minum ya. Jadi ada fungsinya untuk tadi ingatan atau memori, ada fungsinya untuk konsentrasi lah. Pembuluh darah yang rusak tadi meliputi bagian mana? Kalau dia meliputi bagian yang memori, otomatis ingatannya semakin berkurang, lama-lama menjadi demensia. Demensia apa? Pikun. Pikun di usia yang tidak seharusnya. Jadi usia harusnya pikun itu di usia lanjut, ini usia-usia yang masih 60-an sudah mulai pikun. Itu bisa karena komplikasi hipertensi ini. Nah, untuk kita sudah bahas tentang hipertensi, yang selanjutnya adalah supaya tidak terjadi komplikasi. Karena yang bahaya itu komplikasinya, kalau hipertensinya itu tidak bahaya. Yang bahaya kalau sudah jadi komplikasinya. Jadi komplikasi ya harus dikelola hipertensinya. Jadi yang penting adalah pola makan. Pola makan itu rendah garam. Sehari maksimal hanya boleh 1 sendok teh. 1 sendok teh bukan langsung ya, itu sudah termasuk dalam makanan yang kita makan. Termasuk dalam makanan yang sudah makan. Jadi kandungan kalau diukur yang masuk dalam tubuh tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kemudian diet seimbang. Diet seimbang artinya apa? Mengurangi karbohidrat.